Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal Yajuj dan Makjuj akan turun. Kalau merekan berarti sudah mau kiamat. Mana yang lebih dulu turun Juj Makjuj apa Dajjal? Simak selengkapnya Ustadz Abdul Somad. Ya'juj dan Ma'juj atau Dajjal mana lebih dulu? Ya'juj wa Ma'juj dulu. Setelah Ya'juj wa Ma'juj baru Dajjal. Ya'juj wa Ma'juj itu sudah keluar atau belum? Kata Imam Thahir bin Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, sudah keluar. Sudah gak? Ya, mana dia? Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan, Mongol. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Tapi dalam surat Al-Kahfi disebut Ya'juj wa Ma'juj, dia berada di balik dinding. Dindingnya itu tembok Cina, letak Mongol di belakang. Dia akan menghancurkan dunia. Ya, memang dia sudah menghancurkan dunia Islam. Mana dia? Abbasiyah di Baghdad, Irak. Sampai-sampai mereka campakkan kitab-kitab umat Islam yang ada di Darul Hikmah di Irak itu, dia buang. Orang Mongol, Tatar Mongol membuang buku kitab yang ada di library perpustakaan yang ada di Baghdad itu ke sungai Tigris dan sungai Efrat, sampai kuda boleh menyeberang di sungai dan hitam air sungai itu karena tinta luntur dawat yang ada di tulisan-tulisan para ulama. Maka menurut Imam Thahir bin Ashur, dia sudah keluar. Bila ada orang ustadz bercerita bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu bukan manusia, telinga dia panjang, nenek gergasi, saya tidak masuk dalam mazhab itu. Saya meyakini apa yang disampaikan oleh Syekh Thahir bin Ashur dalam kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Lalu Dajjal sudah belum lagi. Dajjal bila akan keluar? Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Dajjal akan keluar, dia diikat dengan rantai besi. Dari Tamim Ad-Dari mengatakan bahwa dia akan keluar. Dia bertanya, apakah sungai, danau Tiberias, Buhairah Tabariyah masih ada airnya? Masih. Apakah mata air Zuhar, Ainu Zuhar masih mengalir? Masih. Apakah kebun-kebun kurma itu di awal tadi disebut? Masih. Nanti bila masanya aku akan keluar. Maka sekarang tiga-tiganya sudah mati. Kebun kurma Bisan sudah mati. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir yang lepas yang lalu, mengatakan nampaknya tak lama lagi inti induk Dajjal belum lagi keluar, tapi cucu cicit Dajjal sudah mulai keluar. Bagaimana dia sifat Dajjal ini? Hak kata dia batil, batil kata dia hak. Bila kita punya kawan, sahabat, tetangga, betul kata dia, ternyata salah. Salah kata dia, ternyata betul. Itu sudah keluarga-keluarga Dajjal sudah mulai dekat. Maka kita hati-hati menjauh daripada dia. Bagaimana kita boleh selamat dari Dajjal? Sebelum salam jangan lupa baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, sesiapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, petang Jumat, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, adha'allahu lahu min nur, Allah tolong dia dengan nur dari Allah Ta'ala, ma bainal Jumu'ataini, Jumat lepas ke Jumat hadapan, maka dijaga dengan baca surat Al-Kahfi. Yang ketiga, usahakan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh menghafaz, baca sajalah ulang-ulang 10 ayat tersebut. Masuk waktu subuh pukul 6.10. Bila saya sholat tahajud pukul 5.30, adakah itu dikira sholat qiyamul lail? Ya. Waktu tahajud itu bila? Dari lepas azan isya sampai azan subuh berkumandang. Azan pertama ke azan kedua? Azan kedua. Azan kedua itulah yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Habis. Bila ada ustaz berceramah, bila dah habis tengah malam, maka habislah waktu. Pendapat yang kuat adalah dari mula lepas isya sampailah azan subuh berkumandang, masuk waktu subuh. Habis. Mana dalilnya? Imam Ahmad bin Hanbal salat dari lepas isya sampai azan subuh.
Seandainya waktu itu tak boleh, pasti dia berhenti. Nabi SAW pernah salat dari Isya sampai subuh, maka terhitung sebagai qiyamul lail. Apa beza tahajud dengan qiyamul lail? Bila tidur terlebih dahulu, terbangun dari tidur, tahajud. Kerana makna tahajjud berat. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawanlah tidurmu. Bila dia tidur dulu disebut tahajud, bila dia tak tidur dulu maka disebut qiyamul lail. Qiyam tegak, lail malam. Qiyamul lail tegak di waktu malam. Tapi qiyamul lail tidak hanya salat sahaja. Baca Quran qiyamul lail, zikir qiyamul lail, muhasabah qiyamul lail, dan salat qiyamul lail. Maka bila ia tidur, terbangun pukul 4, 4.10, 4.30, maka dia salat. Seelok-eloknya salat sunat wuduk dulu. Salli sunnatal wuduk raka'ataini lillahi ta'ala. Kerana Bilal bin Abi Rabah, Nabi panggil, Bilal, kesini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara selipar engkau dalam surga. Apa amal engkau wahai Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunat 2 rakaat setelah wudu. Salli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Amat sangat baik. Duduk berzikir. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, pada waktu menjelang subuh, ia banyak istighfar. Amat sangat baik. Bagaimana kedudukan saf salat bagi orang salat guna kerusi? Adakah kedudukan kerusi sebaris dengan saf salat atau bagaimana? Letak kaki kerusi pada ujung saf, ujung sajadah, tepi sajadah. Bila ini menghadap kiblat, mana letak tumit, letak ujung tumit di tepi sajadah. Jadi yang rata, yang lurus itu adalah ujung tumit. Tumit, 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 tumit. Maka letaklah ujung kaki kerusi di ujung tepi sajadah. Bila dia letak tumit kaki kerusi di ujung sajadah, sedangkan pada takbiratul ihram dia kan tegak, maka berarti ia tegaknya di ujung kerusi hadapan. Ya, dia tidak tegak bersama dengan orang yang salat. Dia tetap tegak. Bila ia tak boleh tegak, tak boleh duduk, di awal itu dia boleh tegak, maka dia tetap tegak di awal. Dia tegak di awal, tetap tegak, ikut bersama imam. Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Selesai ada ayat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk, kalau bila dia boleh rukuk, dia ikut rukuk. Bila dia tak boleh rukuk, dia langsung duduk kat kerusi dia, maka dia rukuk sebagaimana orang duduk di atas. Jadi dia tidak duduk dari awal bila tidak boleh tegak. Tapi bila ia sanggup qudrah istita'ah untuk tegak, di awal itu ia tegak, maka pada di tengah saat rukuk itulah dia baru duduk. Tapi kaki ini sakit betul, dari awal pun tak boleh tegak, maka dari awal dia sudah duduk dengan kaki kerusi di ujung daripada tepi sajadah. Wallahu a'lam bishawab. Isu Ahok sampai ke Damansara telah disiarkan dalam sosial media. Apakah kita umat Islam tak boleh pilih pemimpin kafir walaupun orang tahu bahawa orang kafir baik? Orang kafir tak baik, tapi dia baiklah. Dia tidak baik sedap tiba memperakui Allah, qul huwallahu ahad. Yang pertama, orang itu kita tengok baik tak baik bukan pada pakaiannya, bukan pada tutur kata santunnya, bukan daripada dia baik bagi sumbang sana sini, bagi pertolongan. Orang baru baik dalam Islam yang pertama dipandang adalah agamanya. Itu yang pertama. Idza ja'akum man tardawna dinahu, bila engkau tengok ada orang baik din agamanya, wa khuluquhu akhlaknya, datang ia meminang anakmu, fazawwijuhu, nikahkan ia. Illa bila kamu tak lakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerosakan yang amat sangat luas di atas muka bumi. Nikah yang pertama dipandang din, agama. Bagaimana dengan lelaki memandang perempuan? Tungkahul mar'atu li arba',
seorang perempuan dipandang kerana empat: limaliha, hartanya, wali hasabiha, keturunannya, wali jamaliha, kecantikannya. Mana agama? Fasfar bidzatid din, pandang kerana agamanya. Mengapa agama nambah 4? Kenapa agama tidak disebut di awal? Bunyi hadis itu coba pandang di awal. Tungkahu, biasanya, pada kebiasaannya orang memandang perempuan itu karena harta, karena nasab, karena wajah. Ini kalah, pandanglah yang ini. Taribat yadaka, bila kau pandang agamanya, itulah yang tak akan lekang kerana panas, tak akan lapuk kerana hujan. Bila membina keluarga yang kecil saja memandang agama, apalagi membina sebuah masyarakat yang besar, maka yang dipandang adalah agama. Buka kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kepemimpinan politik Islam, ditulis oleh Imam Al-Mawardi dari kalangan mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah agama. Tidak ada agamanya, maka dia tidak diterima dalam Islam. Selalunya diserahkan akhir kalam Nabi sebelum wafat. Baginda selalu menyebut ummati, 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 ummati. Maka Nabi duduk, Nabi berbaring, telentang, lalu Nabi mengatakan ummati, ummati. Hadis ini dicampur-campur, namanya hadis mulaffaq. Ambil riwayat ini, ambil riwayat ini, ambil riwayat ini. Nabi mengatakan ummati, ummati pernah, tapi bukan saat sakaratul maut. Hadis tentang ummati, ummati ada. Bila Nabi kata ummati, ummati? Pada saat perang Uhud. Ummati, ummati. Maka hadis tentang ini dicampur, dibuat menjadi satu dengan, sedangkan hadis tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rafiq al-a'la, ya Allah adalah engkau yang maha tinggi, ya Allah. Nabi berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi SAW mengembuskan nafas yang terakhir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Buka kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Mengapa Ustaz tak tunjuk kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Kerana Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri sudah susun indah. 5 hari sebelum mati, 4 hari sebelum meninggal, 3 hari, 2 hari, paginya. Maka tengok susunan dia, indah betul disusun. Memang ada Nabi menyebut ummati, ummati. Memang ada Nabi menyebut ma malakat beberapa hari sebelum itu. Tapi pada akhir menjelang ia meninggal, maka dia kata Allahumma irrafiqil a'la, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Selalunya dikatakan orang tak pakai hijab tapi hati dia baik. Dia memang tak pakai jilbab, pakai hijab, tapi hati dia baik. Tak semestinya wanita yang berjilbab semuanya baik. Mana yang lebih baik? Perempuan tak pakai hijab tapi baik, sopan, santun, lembut. Sedangkan yang pakai jilbab, hijab, tapi dia suka bicara aib orang, lidah dia kasar. Mana yang baik, Ustaz? Dua-dua tak baik. Yang sudah berhijab, jaga lidah. Yang belum berhijab, pakailah hijab. Ustaz mesti pilih dua, mana yang baik? Apa hak saudara, apa hak anda meletakkan saya dalam dua kotak ini? Ini yang sekarang. Mana lebih baik? Pemimpin kafir tapi tidak korup, dengan pemimpin muslim tapi korup, mana lebih baik? Dua-dua tak baik. Pemimpin muslim tidak boleh dia melakukan kecurangan. Pemimpin kafir kalau dia baik, dia mesti masuk Islam. Maka jangan mahu kita dibagi kepada dua. Dia tetap juga suruh saya pilih mana. Ini Dajjal nih. Kan Dajjal yang buat begini. Ini Dajjal. Dia dapat idea daripada bisikan-bisikan syaitan. Macam mana kita atau diri nak tahu dibimbing, dipimpin, dididik ke jalan yang lurus. Kita malam ni bagaimana kita nak tahu kalau ustaz ni lurus atau tidak?
Nampaknya Ustaz ni jauh daripada lurus. Bagaimana kami tahu Ustaz lurus atau tidak? Bagaimana nak timbang-timbang? Bagaimana? Taraktu fikum amraini. Semua satu dunia ini sudah sepakat bahwa 1 meter itu adalah 100 cm. 1 meter 100 cm. Sesiapa sahaja masuk ke masjid ini membawa tongkat, dia tunjuk ini 1 meter, kita ukur. Bila kurang, kita harus berani mengatakan kurang. Jangan kerana dia orang berkuasa, kerana dia ulama, ini 1 meter, iyalah Tuan, kami terima saja. Tidak. Begitu juga dengan kebenaran. Apa standar kebenaran dalam Islam? Bila jauh, kilometer. Bila berat, kilogram. Bila panjang, sentimeter. Bila kebenaran, apa standarnya? Standar kebenaran adalah Quran dan Sunnah. Kami ikut cakap Ustaz bila Ustaz sesuai Quran dan Sunnah. Tapi bila yang Ustaz sampaikan ini sudah bercanggah dengan Quran dan Sunnah, apa boleh buat? Kami tak terima apa yang Ustaz sampaikan. Da'ma khuzma safa, da'ma kadar. Ambil yang betul, buang yang buruk. Ustaz, boleh tak kita bagi salam pada haiwan? Apa nak bagi salam pada haiwan? Pada orang sajalah. Yang kita ucap salam itu pada makhluk yang berakal. Assalamualaikum. Tapi mengapa kita salam pada kubur? Di kubur kan tak ada orang. Kita ucap salam pada arwah-arwah. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Salam itu apa isinya? Doa. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Wa rahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wa barakatuh, berkah hidupmu, berkah matimu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Binatang tak perlu didoakan. Tapi kalau nak bagi dia minum, bagilah. Bagi dia minum, bagi dia makan. Apakah bila saya bagi dia minum saya dapat pahala? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Setiap hati yang basah maka ada nilai sedekah. Bagi dia minum. Saya sengaja tak sampaikan hadis tentang perempuan jahat bagi minum anjing. Nanti orang anggap ini dalil nak jaga pelihara anjing. Buat baik, adapun mengucapkan salam kepada manusia saja. Dan juga kita masuk masjid atau surau, kita memberi salam. Ya, masuk ke dalam rumah tetap ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang di rumah, tetap ucap salam. Ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Siapa makhluk Allah yang lain itu? Buka surat Al-Jin juz 29. Minnal muslimun, kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, ada yang jin kafir. Maka kita masuk dalam tempat yang kosong, kita kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dia tidak menjawab. Kalau dia menjawab, kita pengsan. Apakah Dajjal itu manusia atau makhluk yang berbeza? Apakah dia alien kah? Apakah dia Godzilla? Apakah dia Dracula? Nabi tengok dia, basah rambutnya, menetes, tidak lurus, tidak keriting, rambut dia ikal. Bentuk dia macam siapa? Macam Isa alaihissalam. Kerana ia mirip dengan Isa, maka di pangkal namanya disebut Al-Masih. Tapi dia palsu. Palsu itu bahasa Arabnya Dajjal. Kita beli mangkuk emas, wi'a zahabi, mangkuk emas, tapi ini bukan emas, dia kuningan yang disepuh dengan emas, maka orang Arab menyebut wi'a mudajjal. Jadi kalau ada yang asli, original, yang palsu, dajjal. Maka kita minta lindung daripada Al-Masih yang palsu. Kenapa disebut di pangkal namanya Al-Masih? Kerana bagi yang orang tak tahu, dia sangka itu Al-Masih. Dia tunjuk bumi, ya ardi umbuti, wahai bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, wahai langit, turunkan hujan, turun hujan. Dia tunjuk orang mati, yang mayit, wahai mayit, tegak. Mayat bisa tegak. Orang yang tidak tahu menyangka dia adalah Al-Masih, padahal dia Al-Masihud Dajjal. Maka kita selalu minta
tidak pernah luput solat kita berhenti. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah dajjal ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kertas terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya doa nur buat apakah perbuatan bid'ah? Doa terbagi dua. Pertama, doa maksur, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Rabbana atina, doa maksur. Rabbana hablana, doa maksur. Rabbana rabbi ij'alni muqimis shalah, doa maksur. Doa yang ada dalam Quran, ada dalam hadis, doa maksur. Doa yang kedua, doa yang dibuat ulama tapi tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, namanya doa ghairu maksur. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Bila doa itu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, boleh diamalkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi maknanya baik. Apa salahnya? Allahumma ja'al akhira kalamina indantihai ajalina qawla la ilaha illallah. Bila aku mati nanti ya Allah, jadikanlah akhir kalamku la ilah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah, tapi maknanya masih bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Sila amalkan. Doa nur buat. Cuba tengok terjemah nur buat itu. Bila ada bercanggah dengan Quran Sunnah, tinggalkan, pakai doa Quran Sunnah. Bila tak bercanggah, amalkan. Tapi memperakui bahwa ini dari Nabi, padahal tidak ada sanad dalam kitab hadis dari Nabi, jangan amalkan. Ambil bahasanya, ambil doanya, tapi jangan katakan dari Nabi, walaupun baik. Walaupun baik, kalau bukan kata Nabi, jangan sebut kata Nabi. Bila kita katakan ini dari Nabi, padahal bukan dari mulut Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, sesiapa sahaja yang berdusta terhadap aku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk kerusi daripada neraka jahanam. Nauzubillah. Ustaz, bolehkah saya memberikan hadiah uang kepada orang yang setelah menolong saya, daripada pejabat saya? Riswah, ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat orang yang memberi uang riswah dan orang yang menerima, sama-sama mendapat laknatnya. Bila saya sudah melakukan itu, taubat nasuha, minta kepada Allah. Yang sudah menerimanya, ingat-ingatlah dulu terima berapa? 1.000 ringgit. Hitung kira 1.000 ringgit tahun 2010 berapa harga emas gram. Kerana itu yang stabil harga, maka bagikan ke fakir miskin. Mengapa bagi ke fakir miskin? Kerana kita tak layak memakannya. Oh, kalau gitu kita sedekahkan? Tidak, karena uang haram tak boleh disedekahkan. Mengembalikan uang umat kepada umat, itu ijtihad Ustaz Abdul Somad? Bukan, itu pendapat ulama Saudi Arabia. Ceritanya begini, ada seseorang, dia bekerja di sebuah kawasan. Dulu dia selalu ambil duit-duit, selepas pencet dia berhenti, bertobat. Tuan Syekh, ya, bagaimana saya nak balikkan itu? Hitung, dikira semua. Selepas itu, kira-kira masa itu berapa harga emas? Hitunglah, bagikanlah ke fakir miskin. Yang di maslahah ammah, yang dipakai orang banyak. Masjid, fakir miskin, anak yatim, bagi. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila seorang lelaki bercerai dengan istrinya, apakah boleh dikata bahwa jandanya itu bukan jodohnya? Kontrak sudah habis. Habis sudah. Dia ada pilihan, tapi ingat, bila tidak ada sebab syar'i, maka abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras disebabkan kata-kata tolak. Tapi tolak itu ada dalam Islam. Bila dia sudah tak boleh tunjuk ajar, tak boleh diajak lagi, apa boleh buat? 5. Perempuan yang nusyuz, wallati taqafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang menderhaka nusyuz. Pertama, fa'izuhunna, bagi dia nasihat. Nasihat dia tak nak dengar. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Adinda, bila engkau tak dengar, kita
pisah tempat tidur sebulan. Dia jawab, memang itulah yang aku tunggu-tunggu. Wadribuhunna, pukullah dia. Ini tak boleh, nanti ditangkap polis, pukul. Yang keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wali antara dua keluarga bincang, mesyuarat macam mana, bagaimana kelanjutan rumah tangga mereka ini. Tak juga boleh empat, apa boleh buat? Jatuh talak satu. Ini ada dalam fiqh Islam, dikaji dalam fiqh. Ustaz, bagaimana hukum dalam menggadaikan gadai, rahan? Ada dalam fikih gadai, sawah, kebun. Apakah hasilnya boleh diambil? Ini kebun saya. Ustaz Imam, ini kebun saya. Saya perlu duit. Ini saya gadaikan. Bila dia pakai, ada manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai, pinjaman, ada mengambil keuntungan manfaat, maka itu riba. Ini kuda saya, ini sapi saya, ini sapi. Pakailah lembu saya, ini lembu. Pakailah 2-3 hari, saya pinjam uang. Dia ambil susunya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman bila ada mengambil keuntungan, maka itu riba. Bila orang makan riba, maka doanya tak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Na'udzubillah. Bagaimana hukum menambah sayyidina pada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menambah kata sayyidina sebelum nama Muhammad menurut mazhab Syafi'i hukumnya mustahab, dianjurkan, baik kerana adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Adakah Nabi ajarkan dia panggil sayyidina pada dirinya? Ya. Hadis sahih, ana sayyidu waladi Adam. Ana, kata Nabi, aku sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid, pemimpin semua anak cucu Adam. Maka kita panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya tak fanatik, saya pakai sayyidina. Tapi yang tak nak pakai sayyidina, saya tak salahkan awak. Tapi jangan caci maki, jangan sumpah serapah, hamun, bid'ah. Kena ada dalilnya, selama ada dalil. Nanti bila antara sayyidina dengan tak sayyidina berkelahi, yang senang yang tak pakai Muhammad. Ustaz Abdul Somad, apa hukum tamalluk, mencari muka di hadapan atasan kita? Orang yang menjilat, mencari tunjuk, riak, sum'ah, maka segala amal dia nanti di akhirat Allah bagi kepada 3. Kamu dulu beramal kerana Jesus Christ, cari Yesus. Dulu kamu beramal kerana Uzair, cari Uzair. Dulu kamu beramal kerana dia, cari dia. Kerana Allah tidak sudi memberi balasan kepada orang yang beramal sebab kerana orang lain. Ustaz Abdul Somad, benarkah orang yang suka ke dukun itu taubatnya tidak diterima? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik. Wa yaghfirul ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Man atakahinan, sesiapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu, percaya dia kepada cakap bomoh itu, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Tapi bila ia bertaubat, apa diterima Allah? Diterima Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman itu semua pernah syirik, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, karena mereka lama dalam kemusyrikan, tapi diterima Allah. Lalu apa makna orang syirik tak diterima Allah? Dia syirik mati sebelum bertobat, itu yang mati dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada. Adapun Abu Bakar, Umar, mereka pernah syirik. Abu Bakar masuk Islam umur 48, umur 38 tahun, kena beza umur dia dengan Nabi 2 tahun. Nabi 40, dia 38. Dia pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Mengapa dia diterima Islamnya? Kerana dia taubat nasuha. Illa man taba, taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua yang buruk-buruk dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Terakhir, sekarang banyak orang mengaji melalui hukum, mengaji melalui handphone dan buku.
Oh, sudah saya baca, sangat menyenangkan. Buku 37 masalah populer, masalah baca Yasin, masalah ziarah kubur, masalah talqin mayat, masalah zikir beramai-ramai. Apakah boleh melalui buku? Ya, semua yang saya tulis dalam buku, yang ada dalam blog www.somatmoroccoblogspot.com, saya ijazahkan semua. Yang ada di YouTube, yang tak faham boleh tanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Saya salah tanya. Adakah semangat tentera boleh dilahirkan dari dalam masjid untuk menghadapi dunia di luar masjid? Adakah semangat tentera dibangun dari dalam masjid untuk melawan yang ada di luar masjid? Bukan boleh, wajib dibangun dari dalam masjid. Mana dalilnya? Ini rumah Nabi, ini mimbar Nabi. Dari mimbar Nabi ke rumah Nabi 22 meter. Nabi duduk di dekat pintu, menengok, memandang tentera sedang latihan tombak, pakai tombak Habasyah. Orang Habasyah sedang menari tarian tongkat pendek perang di dalam Masjid Nabawi. Aisyah menengok dari belakang. Mereka bukan dibangkitkan semangatnya dalam masjid, maka khutbah Jumat mesti khutbah Jumat. Wahai para tentera yang membela agama, membela bangsa daripada penjajah kafir, bangkitkan semangatmu. Mestinya begitu khutbah. Mengapa sekarang orang khutbah tertidur? Sebab khutbah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang tidur semua. Bangkit semangat. Pada masa kini banyak amalan di Nusantara dipertikaikan. Masalah bid'ah, banyak hadis dikatakan palsu. Apa tindakan kita sebagai seorang awam apabila kita berhadapan dengan itu? Tanya ulama. Itu sebanyak-banyak ulama. Saya tadi sebelum masuk senarai saya ambil gambar. Tanya. Saya dah tulis tentang masalah kurban. 33 tanya jawab masalah kurban. Ada download di internet. Masalah sembahyang 77 tanya jawab. Semua masalah usolli, masalah tangan di sini kah, di sini kah, di sini. Asal jangan di sini aja lah. Semua tu. Masalah begini kah, masalah ada semua. Masalah telunjuk begini kah, begini kah, begini kah, begini. Ada semua. Tinggal. Oh, Ustaz, masalah tangan macam mana? Saya dah tulis dalam buku saya. Saya pun dah beli buku Ustaz, dah download dah. Tapi belum saya baca lagi. Inilah masalah. Nah, oleh sebab itu pakai telinga, pakai mata, insyaallah. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati mari kita beramal, pada perkara yang kita berbeza mazhab mari kita berlapang dada. Selama ada dalilnya tak boleh kita saling membid'ahkan. Bila engkau katakan kepada saudaramu, "Hai pelaku bid'ah," ingat, bid'ah sama dengan dalalah, dalalah sama dengan nar, sama dengan artinya hai penghuni neraka. Hati-hati. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Ini yang datang tadi sore atau lain personil? Yang datang sore tadi datang lagi malam ini dapat pahala 2 kali lipat. Yang tadi sore tak datang mengirimkan perwakilan, malam ini datang langsung dapat 1,5. Yang paling banyak pahalanya, yang paling besar ikhlasnya kepada Allah. Dia bukan ustaz, dia tidak LCMA, dia tidak pernah di Kairo, tapi hatinya bersih. Melangkah dia karena Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah hamba-hamba yang ikhlas insyaallah. ASN dulu PNS, 10 tahun lagi entah apa lagi namanya. Selalu dijadikan orang sebagai standar keberhasilan. Anakmu di mana sekarang? Anakku di kantor bupati. Udah PNS apa belum?
Anakku sedang dipinang orang. Siapa calon menantunya? Itu udah PNS apa belum? Selalu dijadikan kalau PNS berarti berhasil. Kalau tak PNS berarti tidak berhasil. Ini standar yang salah. Betul? Kenapa pula betul? Saya punya kawan PNS. Saya tahu dia lulus PNS. Waktu dia lulus saya ingin betul jadi PNS. Kemarin jumpa saya di airport, dia mengaku aku sudah keluar dari PNS. Kenapa? Aku tak bisa kawin dua. Jumpa saya, dibawanya istrinya. Lalu saya tanya, dulu yang waktu kita jumpa kan bukan ini yang ketiga, kata saya. Coba kalau aku PNS sampai mati itu aja. Makanya aku keluar PNS, kata dia. Nah sekarang saya tanya, mau PNS atau keluar PNS? Ragu kan? Yang bapak mau jawab tengoknya sebelah. Mau PNS, mau tidak PNS, yang penting halal. PNS berangkat dari rumah jam 7 pagi, masuk kantor jam 8, di absen. Tet. Keluar jam 4 sore. Tet. Diawasi oleh CCTV. Tet. Itu kalau tidak lillahi ta'ala, stres, depresi, stroke, mati sebelah, mati. Maka PNS itu ada yang bilang, kau apa? PNS. Apa itu PNS? Pegawai ngeri sekali.